Nah, ini ada beberapa nama yang cukup kontroversi. Kita dengar lagi nih suara dari Prof. Musni. Apakah ini yang Prof. Musni tadi tangkap bahwa ada yang tidak sesuai dengan kompetensinya? Iya, bisa kita mengatakan seperti itu. Misalnya seorang jenderal ditempatkan mengurusi agama. Oke. Itu memang hak presiden untuk menetapkan itu. Tetapi publik kemudian menilai di mana letak kompetensinya. Padahal apalagi ulama-ulama mengatakan apabila suatu jabatan diserahkan pada yang bukan ahlinya, ya tunggu saja kerusakannya. Dan itu yang kemudian menyebar di media sosial. Dan baru 1 hari dilantik sudah diprotes. Salah satu yang protes itu adalah Profesor Din Samsudin. Kalau ini berlanjut terus, akhirnya apa? Yang diharapkan sesuai dengan Kabinet Indonesia Maju itu sulit terwujud karena kegaduhan terus-menerus. Nah, oleh karena itulah barangkali yang menjadi pertanyaan publik itu bagaimana menempatkan pejabat sendiri sesuai yang memang diharapkan publik, tapi juga diinginkan oleh presiden. Memimpin Departemen Agama itu tidak sama dengan memimpin pondok pesantren, Pak. Ya, Bapak ingat itu baik-baik. Kenapa? Karena yang diperlukan itu adalah kemampuan manajerial, leadership. Itu sebabnya saya ingin katakan bahwa kalau departemen kelembagaan kita di Indonesia ini kan sudah pakemnya jelas. Sistemnya ada, job description-nya jelas. Maka Bapak Presiden mengatakan yang paling terpenting itu adalah kemampuan eksekusi. Jangan lupa Pak, Departemen Agama itu adalah Kementerian Agama itu adalah salah satu departemen yang dari tahun ke tahun karena banyaknya uang, maka departemen itu paling sering beberapa pejabat ini kemudian mengkapitalisasikan pangkat dan jabatannya, memperkaya diri dan memperkaya orang lain. Bang, sejarah mencatat bahwa Departemen Agama tugasnya pertama menyebutkan adalah untuk radikalisme. Ketika dilakukan pelantikan kabinet perkenalan. Saya ingin mengatakan, ini saya mau jelaskan. Karena itulah maka saya mau bilang sejarah Republik ini Departemen Agama bukan baru orang pertama Pak Fahrul Razi dari militer memimpin departemen. Sudah ada sejarah lamanya, sudah ada. Dan sukses. Tarmizi Tahir, Alam Saratu Prawira Negara dan lain-lain sebagainya. Nah, tegasnya itu pernah terjadi di zaman Orde Baru memang. Ya, it's okay. Apalagi dengan zaman demokrasi seperti hari ini kan tidak ada masalah. Pak, yang saya mau katakan begini, sistem nilai yang kita kembangkan di tanah air ini, tadi pagi saya dalam satu pertemuan dengan Bang Rai saya sudah bilang, memang kalau kita bicara tentang konsep ketuhanan dalam agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan aliran-aliran kepercayaan, pasti tidak ketemu. Kenapa? Karena masing-masing percaya dengan kepercayaan ini. Itulah pentingnya hadirnya Pancasila. Nah, dalam poin inilah Departemen Agama menjadi motor di mana menggerakkan semangat kebersamaan kita. Di samping orang Islam, di samping orang Katolik, di samping Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nilai-nilai itu datang dari mana? Datang dari departemen yang mengatur agama-agama dan kepercayaan seluruh di Indonesia. Ini sekarang jadi framing yang diviralkan. Yang dimaksudkan oleh Pak Menteri Agama Fahrul Razi itu adalah Menteri Fahrul Razi, Menteri Agama itu bukan hanya mengurus agama Islam, tapi semua agama di Republik ini dan kepercayaan dia menjadi orang yang dipercaya oleh Presiden untuk mengurus itu. Tadi Bang Ray, gitu kita ke Bang Ray Rangkuti dulu. Bang Ray tadi mengatakan agak sedikit nyeletuk begitu ya. Menteri Agama ya memang ada dari militer, tapi itu dulu di zaman Orde Baru. Dengan sekarang apa yang salahnya Bang kalau sekarang dari jenderal menjadi Menteri Agama? Kalau dicari salahnya nggak ada yang salah. Nah, kalau menurut Abang nggak ada yang salah. Tapi kalau pendapat Abang gimana? Ya kalau dijadikan contoh, ya pernah. Tapi kan jangan lupa itu terjadi zaman Orde Baru. Nah, ini menyampaikan apa maksudnya Bang? Ya, saya tidak tahu. Kan dijelaskan ada pernah terjadi. Saya cuma menegaskan itu terjadi di zaman Orde Baru. Sekarang kalau dalam konteks sekarang bagaimana Bang melihatnya? Ya seperti tadi, bagi saya nggak ada hajat yang cukup kuat untuk menunjukkan seorang menteri dari background tentara untuk masuk ke Departemen Agama. Itu berarti kita abai terhadap realitas sosial. Belum pernah seorang Menko Polkam di Republik ini ditusuk orang.
ya itu mesti alam kayak apa lagi yang kita butuhkan? Begitu banyak kekerasan terhadap rumah-rumah ibadah. Itu terhadap realitas sosialnya. Itu Abang yang realitas menunjukkan sosialnya. realitas sosialnya Jadi Menko kalau Polhukam dianggap ditusuk, tidak ada masalah, kekerasan rumah ibadah. banyak menghalangi orang beribadah, orang yang berbeda Tapi kan aliran. sudah ada Bang menteri-menteri terkait dengan ketahanan dan juga hukum Ya, yang untuk sekarang mengatur. begini ya. Saya kira ini Saya yang kira- disampaikan saya tidak tadi tahu ini. Iya, saya kira begini ya. Iya. Saya tidak tahu Jangan begini maksud kita saya. hanya karena latar belakangnya, ya. Jadi seolah-olah kita mengatakan bahwa seorang ex tentara, padahal menjadi militer itu juga bagian dari berbakti kepada negara. Oke. Yang dia diambilkan bukan sebagai militer aktif dan untuk berperilaku militer aktif. Dia adalah pensiunan militer Bung Deddy, yang dianggap kita tidak- presiden memiliki kapasitas leadership, kemampuan Oke, manajerial baik. untuk kita mengerjakan sebetulnya tugas itu. Oke, tidak- kita dengar tidak- suara Bang Ray. Kita sedang tidak berbicara bahwa ia akan menarik ini ke era Ya, militer. dengan Tidak. menuduh Orba artinya apa dong? Loh, kan Kita tadi kembali ke zaman Orba artinya kan tadi kembali ke bisa- militerisme. Dengarkan dulu. Kita dengar dulu. Tadi dijelaskan ini pernah terjadi. Kapan? Di zaman Orde Baru. Ya, pernyataan itu kan Ya, kalau begitu, Jangan gini dong, kalau seolah-olah- tidak mau disebutkan zaman itu, ya jangan sebutkan contoh itu dong. Bukan. Masa sederhana itu saja. Tidak Iya. begitu cara berpikir. Ini kan Ray. kata-kata Anda Orba menyebutkan itu. contoh itu, saya menyebutkan itu terjadi zaman Orde Baru. Oke. Kan selesai di Begini, situ. Terus begini. apa tafsirnya? Ya nggak ada tafsirnya. Oke, nggak Saya ada cuma tafsir. menunjukkan Yang itu saya- terjadi Kalau zaman nggak ada Orde gunanya, Baru. yang nggak usah dibahas kalau Kan begini. kira Oke, gitu. oke. Ya, oke, yang Nah, lain aja topiknya, makanya Mbak. kan yang kita mau diskusikan Kita itu bicara soal adalah menteri. marilah kita berbicara soal apakah yang ditunjuk itu tepat pada posisinya Ya, ya. dengan backgroundnya masing-masing. Abang tadi sudah menjawab. Nah, enggak dijelaskan oleh dua narasumber dengan penjelasan historis. Nah, sekali lagi Karena ditekankan, menurut penjelasannya Abang tepat historis, saya nambah ceritanya itu. Tidak apa-apa, Itu tidak terjadi apa-apa, di zaman tidak Orde apa-apa. Baru. Menurut Abang tepat apa Tapi enggak? sepanjang zaman era reformasi ini kali pertama terjadi. Nah, ini kali Itu pertama maksud saya. kali terjadi, ini tepat Apakah apa dalam enggak? desain kita di era reformasi ini penunjukan seperti itu tepat atau tidak? Saya mengatakan kurang tepat. Kurang Kalau kita hitungnya sejak reformasi, apakah menunjuk Menko Polhukam dari sipil untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan politik, hukum dan HAM, sesuatu yang tepat dalam era reformasi itu, ya itu sudah sepatutnya. Oke. Jadi bukan soal baru tidak baru, tapi soal kemana kita mengarah. Yang tidak tepat adalah Menteri Agama tadi. Desain ini Arahnya semua, kemana? yang saya mau katakan, desain ini semua, mau kemana ini kita? Oke, Saya mau kira kemana, desainnya Bang? jelas. kok. Jadi ini bukan Dia Mau soal jelas kemana, Bang, sekali. desainnya, bukan- Bang? Mari bukan kita lihat soal konfigurasi. benar, salah, bukan itu. Oke. Kita ini mau kemana? Gitu Mau Oke maksud lah. kemana? saya. Kita Sekarang dengar, giliran kita saya. tunggu jawabannya mau kemana. Konfigurasinya jelas sekali. Pak Jokowi perlu mengakomodir partai-partai politik yang sudah membangun kadernya, menciptakan kader. Ya, untuk duduk di pemerintahan. It's legitimate. It's okay, ya. Kenapa juga itu diperlukan oleh Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi harus berurusan dengan parlemen. Diperlukan wakil-wakil mereka yang kemudian mampu berdialog, berkomunikasi, bekerja sama dengan DPR. Pak Jokowi punya menteri-menteri yang sudah berpengalaman pada periode pertama untuk meneruskan. Ya, di old soldier ada di situ semua. Tetapi Pak Jokowi menunjukkan dengan tegas arahnya, ya, arahnya bahwa beliau ingin inovasi dengan menunjuk orang Tapi seperti ini dibawa kemana? Apakah kan dibawa sudah kemana? jelas. Saya mau jelaskan dulu dong. Saya belum jelas. Oke. Menuju Tadi kan sudah inovasi. jelas. Ujungnya? Pemerintahan yang stabil Maka- ditunjukkan oleh perwakilan partai politik. saya oke? kira kuncinya inovasi. Pemerintahan tunggu dulu. Wakil-wakil dari menteri yang sudah menjabat. Stabilitas dari Sta- militer. Kita saat ini berbicara Stabilitas segmen ini politik, adalah Bukan. soal Mbak. Stabilitas politik. kita Ah, bicara iya. soal jenderal-jenderal yang Ya. menjadi menteri. Jadi Salah satu yang ini kita kan jelasin masalahkan. dulu dong. Oke. Jenderal-jenderal Durasi kita, Bang. Durasi, Bang. Kita Iya, tidak makanya saya mau panjang, Bang. jelasin ya. Tadi yang paling penting mau ditunjukkan Pak Jokowi adalah menurut saya Inovasi. dengan menunjuk orang-orang seperti Nadiem Makarim Ya. sebagai menteri pendidikan, it's very out of the box Ya, itu karena Pak inovasi. Jokowi pengen sesuatu Ya. terobosan dan inovasi, menunjuk Erick Thohir Ya. menjadi menteri BUMN. Berarti Menteri Agama juga sebuah inovasi. Oh tidak, oh, bisa jadi. Kenapa? saya juga Kan tadi saya katakan begitu. inovasi menunjukkan. Kalau Menteri Agama tadi saya jelas menyatakan bahwa tantangan terbesar bangsa ini sekarang ini ada dua, ekonomi. Ya, yang kedua apa? Berkembangnya paham radikalisme ekstrim dalam beragama dan juga kelompok-kelompok ini sudah secara nyata Jadi saya kira menunjukkan ini, Pak. perlawanan terhadap ideologi Oke, kita Menurut dengar- saya, dengar kalau dari Prof. menurut Musli. saya kata-kata tadi itu Apa? kan Yang mana, menunjukkan Prof? bahwa yang melakukan itu orang-orang Islam. Kata-kata yang mana, Prof? Ya tadi itu Yang mana? tadi Nah, itu itu radikalisme tafsir lagi, yang Bro. dilakukan Emang oleh- radikalisme Islam, Pak? Ya. Saya ada ngomong itu enggak?
Anda tidak ngomong Islamnya, tetapi persepsi publik Enggak. itulah yang Jangan terjadi. maksa. Dan Nggak usah itu dibawa ke sana. Logika Anda maksa. Iya. Saya mengatakan Nggak usah berkembangnya dibawa ke sana. radikalisme Iya. dan Nggak usah dibawa ekstrim ke sana. dalam beragama. Kalau dibawa Itu tidak- di dalam ini, di Bapak dalam yang bawa-bawa. Kementerian Agama itu. Bapak ya, bahaya di situ, nih. Dengar Pak. baik-baik. Bahaya nih orang. Pak Nggak Musni, ada. hati-hati. Bapak Hati-hati Anda ngajak-ngajak. menggunakan Hati-hati diksi. dong. Dengar baik-baik. Ya. Fahru Rozi itu adalah jenderal bintang 4, Betul. punya pengetahuan, memiliki kemampuan manajemen yang bagus, memiliki leadership yang oke. Beliau pernah menjadi Kasum, beliau pernah menjadi Wakil Panglima TNI. Kalau Anda bertanya tentang masa seorang jenderal disuruh ngurus agama, disinilah muncul pertanyaannya. Yang salah di mana, Pak Musni? Musni, coba Karena Anda itu jawab bukan ini. kompetensinya. Kompetensi apa yang saudara maksud? Ya. Kompetensi apa yang Keahlian saudara dia, maksud? kepakaran dia di dalam Apakah masalah. mengurus agama itu sama dengan mengurus pesantren? Tidak Maksudnya sama, apa tapi yang saudara maksud? keahlian di situ Tidak, diperlukan. disitulah betapa nyinyirnya saudara Nah, menggunakan Oke. diksi Tidak dan ada narasi. nyinyir di sini. Saudara tidak Kita itu pantas bicara untuk tentang mengutarakan kalimat itu. Kalau ikut Bapak ini, Menteri Agama cocoknya apa, Pak? Ya Menurut orang-orang Bapak? yang memahami keagamaan. Agama apa? Ya agama Islam, agama-agama yang lain. Orang yang Di situ belajar salahnya agama Bapak. apa? Memahami apa? Agama Ya apa? agama-agama yang ada di Indonesia Udah, dan udah. umum. Paling sederhana, saya ulangi kalimat sekali lagi. Presiden menghendaki agar menteri itu memiliki kemampuan eksekusi dengan baik. Sejarah mencatat Departemen Agama berkali-kali melakukan mengkapitalisasikan itu untuk kepentingan apa? Seperti di pesan Presiden adalah jangan korupsi. Masa sih Anda ragu dengan seorang jenderal bintang pensiunan jenderal bintang 4 yang sekarang sipil Bang, kemudian tapi memimpin soal Departemen Menteri Agama? Andi, ini loh Bang, dari awal saya sudah mengatakan bahwa, saya sempat mengatakan ini ke Abang bahwa tugas utamanya salah satunya dari Menteri Agama ini adalah soal untuk radikalisme. Di mana masalahnya? Ya. Di mana Pertama kali itu masalahnya? yang disebutkan Bang, Betul. apakah ini untuk begitu? Karena takutnya soal itulah, karena radikalisme? itu tadi saya jawab, Menteri Agama dan Departemen Kementerian Agama itu adalah institusi negara yang mendistribusikan konsep-konsep ajaran agama yang sejalan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Radikalisme kebinekaan. itu tugasnya dari Iya Menteri dong. Agama. Hanya dengan persoalan agama, hanya dengan kekuatan nilai agama orang itu mau mati untuk agamanya. Bukan saja orang Islam mau mati untuk agamanya, Dan itu yang Katolik, tepatnya adalah Protestan, orang Hindu, militer. Buddha dan semuanya. Itu yang tepat adalah orang Enggak, yang militer. harusnya Anda Iya tanya dong. adalah dia orang yang tepat apa enggak? Bukan militernya, Mbak. Jangan bikin dikotomi Jangan masuk yang ke enggak wilayah benar. itu. Anda Kita sedang tidak mau bikin menggiring. dikotomi yang tidak Setuju, benar. loh. setuju. Ini fakta Makanya. loh. Anda jangan bawa Ini ke bicara sana. semua Eh, fakta. dengar. Anda memecerdaskan rakyat dong. Dengar Kita baik-baik. Jangan mengadu tidak domba. Jadi, membawa makanya pesanan. dengar kalau baik-baik. pertanyaannya begitu. Ini memang latar belakangnya jenderal, tentara, Oke. tapi sudah pensiun dan menjadi sipil. Oke. Kalau dia melakukan kesalahan atas tindakan kriminalnya, hukumannya adalah persidangan umum, bukan lagi sidang militer. Ini sudah sipil ini orang. Ya. Untuk Bang apa Umre, diragukan? apa yang membuat Anda Makanya, menjadi setuju tertawa? saya. Gimana sih? Pertanyaannya adalah soal kapasitas. Oke, kan, kapabilitas kapasitas. kan. Kapabilitas itu jelas dalam ukuran kita dilihat dari soal apakah yang bersangkutan punya keterlibatan dalam isu-isu itu. Kan kira-kira gitu ya. Atau secara akademik apakah yang bersangkutan punya pengalaman untuk mengetahui secara hubungan-hubungan. Kapasitas, pengalaman. Bukan, kapasitas itu dan kapabilitas itu biasanya diukur dengan cara ini. Itu maksud Oke, saya. oke. Jadi kalau misalnya terkait, katakanlah misalnya dibutuhkan seorang menteri yang betul-betul peduli pada munculnya radikalisme yang menguat, misalnya begitu. Lalu bisakah dicari orang misalnya dengan background yang lebih kuat intensitasnya terhadap orang yang seperti ini, tanpa misalnya ya melibatkan polemik yang berkepanjangan seperti sekarang. Misalnya begitu. Kepanjangan apa? Orang baru Kita 3 dengar hari dulu, jadi Bang. menteri. Kita dengar Rai, dulu, Bang. jangan dulu bicara begitu. Menteri ini Bang baru Abalin, diangkat kita berapa nanti hari tahan ini, dulu. Dedi? Kau Kita coba harus jeda jawab dulu terlebih itu. dulu sidang Ya, pemirsa. hari Nanti Rabu, kita dengar sekarang suara hari dari Bang Kamis. Abalin dan juga Bang Gimana Deddy. sih? Di segmen berikutnya kita akan jawab soal kapabilitas ini. Tapi nanti usaha jeda berikut sesaat lagi.